Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih tetap di tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Dan kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 kelas 4. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ada energi matahari, ada energi air. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar energi angin. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Atau sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Mari kita akan cari tahu bersama apa yang membuat rambut kita bergerak dan kincir angin bisa bergerak. Energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin bergerak karena perbedaan tekanan udara. Angin mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Perbedaan tekanan ini dipicu oleh sinar matahari. Daerah yang mendapat sinar matahari akan bertekanan rendah karena udara panas bergerak ke atas. Naiknya udara ini akan diisi kembali oleh udara dingin dari daerah lain yang tidak mendapat sinar matahari. Akibatnya terjadi aliran udara yang disebut angin. Apa ya manfaat angin bagi kehidupan di bumi, kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi? Pertama, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, angin membantu proses penyebaran biji atau serbuk sari pada tumbuhan. Berarti membantu tumbuhan untuk melakukan penyerbukan. Yang keempat, angin memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda, misalnya perahu layar, kincir angin, dan layang-layang. Selain itu, manfaat angin ada namanya angin laut, yaitu angin yang berhembus dari laut ke darat, dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali dari menangkap ikan di laut. Angin ini terjadi pada siang hari. Yang lainnya ada namanya angin darat, yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut, dimanfaatkan untuk para nelayan berangkat menangkap ikan ke laut. Angin ini terjadi pada malam hari, berarti para nelayan menangkap ikan ke laut pada saat malam hari, pada saat pagi harinya mereka kembali ke daratan. Terus yang berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya, kincir angin merupakan sebuah benda yang berbentuk baling-baling. Kincir angin digerakkan oleh energi angin. Selain untuk menggerakkan kincir, energi angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Misalnya untuk menggerakkan perahu layar yang sudah Miss Day sampaikan tadi untuk para nelayan pada zaman dahulu. Nah, kincir angin yang terkenal saat ini adalah, anak-anak tahu nggak gambar ini dari mana? Iya, dari Belanda. Negara Belanda terkenal dengan negara kincir angin karena energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Bukan hanya di Belanda saja, di Indonesia juga memanfaatkan energi angin untuk pembangkit listrik. Mari kita lihat. Iya, bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik tenaga bayu mengonversikan energi bayu menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Ya, perhatikan gambar ini ya anak-anak. Ini adalah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi yang sedang meresmikan pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga angin terbesar yang ada di Indonesia. Wah, bangga ya kita juga menjadi
masyarakat Indonesia yang mempunyai pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Nah, ayo membaca. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau disebut juga angin. Pembangkit listrik tenaga bayu adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Pemanfaatan energi ini sangat menarik karena tidak perlu menggunakan bahan bakar sebagai sumber energi. Tidak hanya itu, pemanfaatan energi angin juga tidak menghasilkan gas rumah kaca, limbah, atau racun yang berlebihan. Pemanfaatan energi tidak hanya diterapkan pada masa-masa modern saja, tetapi sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Energi yang dihasilkan oleh kincir angin bahkan dapat memompa air, menggiling gandum, dan juga menghasilkan listrik. Energi angin dapat menghasilkan listrik sudah ditemukan sejak awal abad ke-20. Kincir angin dulu digunakan untuk memompa air dan mengairi sawah. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita tentang energi angin pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah adalah, tetapi sebelum tugas, mari kita merangkum terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, energi angin dan manfaatnya bagi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi informasi dari teks visual. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dari bacaan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Dan untuk tugas kedua, anak-anak membuat kincir angin sederhana dari kertas atau plastik. Lihat cara melakukannya di buku LKS tema 2 halaman 11 dan 12. Bagaimana langkah-langkah pengerjaan membuat kincir angin sederhana dari kertas atau plastik? Silakan anak-anak melihat di buku LKS-nya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini untuk pembelajaran 3. Dan selanjutnya kita akan sambung lagi. Kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di pembelajaran 4. Iya, anak-anak, kembali lagi bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik kali ini, pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 3 kita sudah belajar energi angin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar energi yang dapat menyalakan lampu atau bisa menyalakan televisi. Ayo kita pelajari bersama-sama sumber energi apa saja yang membuat lampu bisa menyala. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang bapak sedang menonton televisi. Kira-kira kalau televisi bisa menyala memerlukan energi apa ya? Ya, energi listrik. Ada kulkas atau lemari es. Menggunakan energi apa ya supaya bisa berfungsi dengan baik? Iya, energi listrik. Ada lampu, ada AC atau pendingin ruangan menggunakan apa ya supaya bisa menyala? Iya, menggunakan energi listrik. Nah, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Yuk, mari kita amati gambar berikut. Lihat anak-anak gambar yang A. Ini anaknya sedang ngapain ya? Terus TV-nya masih menyala, laptopnya masih menyala. Terus yang kedua, gambar B. Lihat, ini satu keluarga sedang menonton. Nah, mencari informasi dari gambar. Ceritakanlah informasi yang kamu peroleh dari gambar A dan gambar B. Ya. Informasi dari gambar A. Televisi dan
laptop masih menyala saat anak tersebut sudah tidur. Nah, kita berhak menyalakan TV, tetapi apabila saat tidur sebaiknya TV dimatikan demi menghemat energi. Itu informasi yang kita dapat dari gambar A. Sedangkan informasi yang kita dapat dari gambar B adalah sebagai berikut. Menonton TV bersama keluarga dapat menambah kedekatan antar anggota keluarga, dapat menyaring informasi yang benar terhadap siaran TV yang perlu bimbingan orang tua. Dalam pemanfaatan energi listrik akan lebih hemat, benar sekali, akan lebih hemat biaya tentunya. Yuk, apa hak dan kewajiban kita menghemat penggunaan energi listrik? Baik, sebelum kita berbicara tentang hak, kita harus melakukan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau mutlak kita lakukan. Kita sudah belajar ini di pembelajaran sebelumnya. Ya, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita? Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan banyak lagi alat-alat elektronik lainnya yang memerlukan energi listrik. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, anak-anak, apa ya kewajiban kita terhadap penggunaan energi listrik? Yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana. Berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya. Memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Menghemat penggunaan energi. Apabila kita sudah menghemat energi, berarti kita akan menghemat biaya, menghemat pembayaran listrik. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita terhadap listrik, apa ya hak yang kita dapat atau hak dalam menggunakan energi listrik? Yang pertama, mendapat kebebasan dalam menggunakan energi listrik. Kedua, terpenuhinya kebutuhan akan energi listrik. Ketiga, mendapat kemudahan dalam menggunakan inovasi energi alternatif. Mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar. Terhindar dari kelangkaan energi listrik. Ya, mengingat energi listrik ini sangat langka di beberapa daerah, terutama daerah terpelosok yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menghemat penggunaan energi listrik karena masih banyak lagi masyarakat yang lain yang belum menikmati listrik. Jadi usahakan kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang supaya listrik atau energi listrik merata di Indonesia. Semua masyarakat Indonesia dapat menikmatinya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita merangkum apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar apa ya anak-anak? Mencari informasi dari gambar atau teks visual. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana memanfaatkan energi listrik dengan baik dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di tema 2, pembelajaran 3 dan 4, dan semoga anak-anak paham dan mengerti dengan penjelasan yang sudah Miss Dewi sampaikan. Dan jangan lupa untuk tugasnya adalah membuat kincir angin. Kerjakan tugas tersebut di rumah dan nanti hasilnya difoto, disertakan dengan hasil pengamatan anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.